Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan sekalian. Saat ini saya berada di depan Wisma Konsul Jenderal Republik Indonesia Cape Town, Afrika Selatan. Wisma ini saat ini ditutupi oleh suasana agak mendung dan berkabut. Di belakangnya biasanya Table Mountain yang menjulang tinggi ke langit, istilahnya menjulang tinggi ke langit atau ke atas. Namun pagi ini agak redup. Ini adalah satu situasi kadang-kadang dalam hidup kita ini memiliki cita-cita yang sangat tinggi untuk meraih setinggi-tingginya, namun kadangkala keadaan alam, kondisi alam memberikan tantangan bagi kita sehingga diliputi oleh keredupan, tantangan-tantangan hidup yang luar biasa besarnya mungkin. Bahkan topan, badai, guntur dan halilintar saling menyambar untuk menghadang jalan kita untuk mewujudkan cita-cita. Saudara-saudara sekalian, bersama saya saat ini adalah Mas Muhammad Ikhlas. Beliau adalah lulusan dari Pondok Pesantren Gontor dan pengalaman hidupnya sangat menarik karena masih sangat muda. Beliau sudah harus merantau keliling dunia, menghadapi berbagai tantangan hidup, berbagai tantangan kesulitan, bahkan dalam perjalanan pun yang penuh risiko itu beliau sampai pernah dirampok. Nah, ini adalah Mas Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mas Ikhlas dari mana? Lulusan mana? Saya asal daerahnya dari Kebumen. Setelah itu saya mondok di Pondok Gontor. Setelah selesai pondok, saya pergi ke Kairo untuk melanjutkan studi sastra Arab S1 di Universitas Al-Azhar Kairo. Al-Azhar ya. Iya. Nah, Gontor sendiri berapa lama di Gontor? Kalau di Gontor saya 6 tahun. Dari 2011 sampai 2017. Setelah itu 2018 saya pergi ke Kairo. Sampai tahun 2022 November saya lulus wisuda. Oh, nah kalau di Gontor waktu menempuh pendidikan di Gontor itu atas dorongan sendiri atau dari orang tua? Kalau untuk pendidikan terutama di bidang keagamaan, tentunya orang tua ingin anaknya itu menjadi anak yang soleh, pribadi yang soleh, sehingga bisa mendoakan orang tuanya nanti di masa tua. Nah, karena itu orang tua saya sangat mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Nah, setelah selesai pendidikan di pondok, saya melanjutkan studi ke Mesir karena masih satu linear. Nah, dan sudah ada basic-basic bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang lain, sehingga untuk melanjutkan studi di Timur Tengah, terutama di negara Arab, itu sangat mudah, memudahkan jalannya. Seperti itu, Pak. Oh iya, saya gabung sama Mas Ikhlas. Mas Ikhlas sendiri waktu di Gontor, boleh cerita mengenai latar belakang orang tuanya dari apa? Oh, kalau dari kiai ya? Oh, enggak, Pak. Cuma kalau keluarga besar, kebetulan dari keluarga NU. Dari keluarga ya? Iya. Tapi kalau untuk orang tua sebenarnya tidak ada basic pesantren. Orang tua dua-duanya bekerja sebagai tenaga medis di puskesmas. Di puskesmas ya? Ya? Di Kebumen. Jadi dari orang tua tenaga medis di puskesmas, akhirnya Mas Mukhlas bisa menyelesaikan pendidikan di Gontor, dan setelah itu malah justru meneruskan ke Kairo ya selama 4 tahun. Iya, betul. Nah, ini dengar-dengar Mas Mukhlas punya pengalaman untuk merantau. Nah, itu merantaunya ke mana saja? Kalau untuk pengalaman traveling, saya sejauh ini ya, dari pertama kali keluar negeri sampai sekarang, dari pertama kali ke Mesir itu sudah 39 negara.
Udah 39 negara. Iya. Luar biasa. 25. Sudah merantau ke 39 negara. Luar biasa. Dan Mas Mukhlas tadi sebagaimana disampaikan adalah putra dari seorang medis dari Puskesmas ya. Betul. Nah, ini semangat ketangguhan untuk menempuh itu kan sangat tidak mudah, betul Pak. Ya, itu semangat itu bagaimana munculnya sehingga ingin merantau. Oh, ini Pak. Kalau untuk saya pribadi, saya tuh orangnya idealis. Jadi saya sangat mempertahankan prinsip dan idealisme. Dan saya berani membayar idealisme berapapun mahalnya itu. Seperti itu ya. Iya. Saya jadi ingat bahwa kita ini punya darah-darah kepahlawan, ya. Kita ini bangsa yang istilahnya bahkan untuk mewujudkan suatu negara itu untuk mempertahankannya dari awal bangsa kita, masyarakat kita, orang-orang kita dengan bangga menyatakan merdeka atau mati. Jadi kalau cita-citanya, prinsipnya, kemerdekaannya direnggut oleh orang, maka lebih baik mati dan mati dengan bangga. Betul Pak. Nah, itu bagaimana kalau Mas? Saya setuju dengan apa yang telah Bapak sampaikan, karena dari kiai saya sendiri dari Pondok Gontor itu pernah ngendika bondo bahu lek perlu sak nyawane pisan. Bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan untuk menggapai suatu mimpi, suatu idealisme, suatu cita-cita, itu semuanya harus dikorbankan Pak. Itu pelajaran bagi kita semua bahwa semangat prinsip hidup, perjuangan itu harus diperjuangkan dengan tangguh ya. Dan harta, bondo, harta, bahu tenaga, pikir dengan pemikiran, kalau bisa pun sampai dengan nyawanya. Tapi itu kan udah enggak, itu waktu zaman kemerdekaan Pak. Kalau sekarang sudah merdeka. Ini sangat penting untuk gedok tular mengenai semangat ini ya. Semangat itu diwujudkan bukan hanya dalam angan-angan, tetapi ketahanan, kekuatan mental dan dilaksanakan ya. Nah, Mas Ikhlas tadi sudah merantau ke 39 negara. Itu pertama awalnya berangkat ke negara mana sampai mana aja? Kalau 39 ini termasuk dengan short trip Pak. Jadi ketika saya di Mesir, ketika liburan semester itu biasanya pergi ke Eropa, ke Turki, ke Arab Saudi, ke Asia Tengah. Cuma itu perjalanannya durasinya cuma 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau untuk yang merantau panjang, perjalanan panjang, saya mulai ketika saya lulus kuliah. Lulus kuliah ya? Berapa lama? Kalau sejauh ini sudah hampir masuk 2 tahun. Tahun lalu saya di Amerika Selatan, satu benua, selama 9 bulan. Setelah itu tahun ini lanjut ke sini, ke Afrika. Sampai 9 bulan? Di Amerika Selatan. 9 bulan? Iya. Di perantauan itu? Iya, itu yang perantauan panjang gitu lah, full time travelingnya. Iya, itu kan negeri orang, tidak mengenal masyarakatnya, pasti ada kesulitan-kesulitannya. Apa aja kesulitan? Waduh, kalau cerita kesulitan ada beberapa Pak. Cuma hal baik dan hal buruk, lebih banyak hal baiknya. Tapi untuk bicara tentang kesulitan, saya ada 2 kali mengalami hal yang saya rasa itu buruk ya. Itu yang pertama ketika di Brazil, saya pernah di kemalingan. Kemalingan? Ya, di maling barang-barang saya. Barangnya hilang? Jadi saya bawa tas backpack, itu setengah isinya hilang. Jadi baju-baju saya, peralatan ini hilang semua. Dokumen hilang? Kalau dokumen tas kecil, jadi aman. Masih aman. Okay. Nah, tapi kalau barang-barang nggak ada, terus kemudian apa? Kan itu menghambat perjalanan untuk hidup. Masalah keuangan waktu itu ada yang hilang juga? Kalau masalah keuangan alhamdulillah tidak pernah. Cuma saya waktu di Venezuela Pak, itu kejadian buruk yang kedua. Itu saya pernah ditahan sama polisi karena dikira pengedar narkotika dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya setelah hampir ditahan seharian, polisinya
minta tebusan, ujung-ujungnya duit Pak. Oh, ujung-ujungnya duit ya. Iya. Tapi kan itu. sempat ditahan dengan semacam diintimidasi Iya, lah yang diinterogasi, diintimidasi, bahkan sampai ditelanjangin. Oh, sampai dilahan. Iya. Tapi nggak mengalami penyiksaan fisik. Oh, tidak. Tidak ya. Tapi udah teror mental Ya, teror yang mental. berat, ya. Karena cuma satu kali itu saya sampai nangis. Nah, sampai menangis ya. Nah, di Venezuela Iya, di Venezuela Pak. itu kan ada perwakilan kita. Apakah Mas Muhammad Ikhlas menghubungi perwakilan kita atau bagaimana langkah-langkah Itu perwakilan? kejadiannya setelah saya berkunjung ke perwakilan. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan ke arah Kolombia. Nah, Ya, sebelum perbatasan itu kebetulan banyak checkpoint. Nah, saya kenanya di situ. oke sih. Tapi Jadi- nggak sempat hubungin Karena perwakilan. HP-nya disita. Oh, HP-nya disita ya. Iya. Jadi ini yang juga biasa dihadapin oleh masyarakat kita, bagaimana perwakilan mungkin tidak akan bisa dihubungi dalam situasi-situasi tertentu, bahwa tahu-tahu warga negara kita ditangkap, diinterogasi dengan beberapa teror mental dan sebagainya, namun ada hambatan komunikasi dengan perwakilan karena HP-nya diambil. Ini adalah tantangan bagi pemerintah kita, ya, bagaimana memberikan perlindungan yang optimal dalam situasi-situasi tertentu, mengantisipasi putusnya komunikasi seperti ini ya. Tidak selalu fasilitas itu ada ya, sarana untuk menghubungi perwakilan. Namun dalam situasi-situasi tertentu begitu dikembalikan HP-nya, Mas Ikhlas sudah bisa hubungin perwakilan. Okay. Karena waktu saya di perwakilan itu saya ditampung, bukan ditampung, maksudnya diakomodasi dengan Ibu Protkon. Oh, di tamu sana ya. Ada namanya Bu Dias. Nah, setelah itu setelah keluar dari kantor polisi saya menghubungi dan Bu Dias bilang mau diproses atau tidak. Gitu. Nah, saya bilang nggak usah, udah. Oh, sebetulnya kalau diproses artinya bisa disampaikan surat protes lah ya ke kepolisiannya. Tapi ya saya tidak mau merepoti, karena saya sebelumnya udah ngerepoti, maksudnya udah di KBRI kayak diakomodasi, udah inilah sungkan gitu Pak. Iya, Ya. tapi udah akhirnya perwakilan sudah hadir di Iya. situ dan siap memberikan bantuan jika diperlukan untuk menyampaikan protes kepada kepolisian setempat yang telah bertindak tanpa kehati-hatian, prinsip due diligence dalam pemeriksaan, apalagi sempat melakukan tindakan-tindakan yang agak di luar batas ya. Nah, itu yang di Venezuela. Terus ke Kolombia ada pengalaman itu. Omong-omong, perjalanan yang ke 39 negara itu berarti tadi orang tua medis, Iya. puskesmas. Keuangannya apakah Kalau untuk bagaimana? keuangan, alhamdulillah selama kuliah saya dapat beasiswa. Lalu orang tua selama merantau? Iya, selama kuliah ini jadi selama perantauan ini Pak, itu dengan tabungan pribadi saya. Jadi waktu kuliah itu saya alhamdulillah dapat beasiswa, jadi bisa nabung. Terus orang tua itu masih mengirim per bulan, ya dikit-dikit. Dan alhamdulillah juga saya dapat kerja part time. Jadi dari kerja partai ya, itu ditabung dan sebagainya, terus digunakan untuk mengasah, mempertajam kemampuan diri ya, untuk mencari pengalaman, petualangan dan sebagainya. Nah, itu pengalaman yang sangat menarik. Ini adalah contoh bagaimana tangguhnya seorang Indonesia ya, seorang anak Indonesia di dalam menghadapi tantangan di zaman modern ini. Jadi di zaman modern ini beliau ingin menemukan tantangan sendiri, mencari jati dirinya sendiri masa-masa muda dengan berbagai kesulitan dan tidak manja. Nah, ini terkait dengan ini sebetulnya kita lagi menyiapkan juga Festival Film Indonesia di Cape Town. Nah, salah satu film yang akan diputar itu adalah Battle of Surabaya. Itu film animasi yang berhasil menyabet lebih dari 16 penghargaan internasional, termasuk dari Hollywood ya, untuk salah satu penghargaannya.
ini kita mau putar di sini dan Rektor Amikom insya Allah akan hadir, juga akan hadir juga di dalam film itu sejumlah sutradara insya Allah ya, sama apa itu Jok yang apa terkenal filmnya, dengar ya mengenai Pengabdi Setan, Siksa Kubur, juga ada film Aji Saka juga dari Universitas Amikom, dan juga ada dari rumah produksi Summerland, itu Pak sutradara Pak produsernya Pak Wendra Linggatan akan hadir juga ke sini menampilkan film Yohana. Film Yohana ini memperoleh penghargaan menjadi top 5 dari 4.000 film internasional waktu kompetisi film internasional di Rotterdam. Nah, Battle of Surabaya inilah yang mau kita teladani salah satunya, bahwa kita setelah berhasil meraih kemerdekaan, ternyata tantangannya tidak lebih mudah. Bahkan Belanda ingin membonceng kembali dari kekuatan sekutu, yang sekutu waktu itu baru berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua. Ya, setelah bom Nagasaki, Hiroshima dijatuhkan tanggal 9 Agustus, Jepang menyerah dan mereka ingin ke Indonesia melucuti tentara Jepang, dan dengan semua pejuang-pejuang kita juga akhirnya penyerahan akan dilakukan dan diambil alih oleh sekutu atau Belanda, tapi Belanda ingin kembali menduduki Indonesia. Dari situ pejuang-pejuang kita melakukan tidak setuju, melakukan perlawanan, dan akhirnya diultimatum bahwa kalau sampai tanggal 10 November jam 6 pagi orang Indonesia ini yang bersenjata tidak menyerahkan senjatanya dan masih mengangkat senjata, atau juga tidak dalam posisi mengangkat tangan, itu maka akan diserang habis-habisan oleh sekutu. Nah, dari situ malah justru ini juga sekutu memberikan ultimatum itu setelah tragedi bentrokan tembak-menembak sehingga menewaskan Jenderal ABS Maleki. Akhirnya setelah jam 6 itu juga Gubernur Suryo Belanda menginstruksikan kita akan tidak menyerah, kita akan butuh perlawanan, dan akhirnya kita diserang dalam waktu 3 hari dari darat, dari laut, dari udara, dengan persenjataan yang luar biasa, modern dan sebagainya. Kita digempur habis-habisan, masyarakat kita dengan semangat dari Bung Tomo yang memanggil jihad, memanggil para kiai NU dari seluruh Indonesia, yang jumlahnya waktu itu dari seluruh Indonesia ada 25 jutaan, dari Aceh, dari Kalimantan, semua datang ke Surabaya. Hanya waktu dalam 3 hari itu terjadi pertempuran dahsyat yang menewaskan dari sisi orang sekutunya atau Inggrisnya mungkin kehilangan 1.600-an prajurit. Tapi dari kita itu yang meninggal bisa sampai 6.000 sampai 16.000 orang. Tetapi kita terbukti menunjukkan ke dunia internasional bahwa walaupun kita korban berjatuhan begitu banyak karena tidak berimbang persenjataan, tapi kita dengan keyakinan penuh untuk tujuan yang mulia, mempertahankan kemerdekaan, akhirnya kita berhasil lah ya, menunjukkan ke dunia Indonesia siap bahkan sampai berkorban darah dan nyawa. Ini adalah yang kita bisa warisi. Semangat itu ternyata masih ada pada salah satu anak Indonesia yang kita patut teladani. Dan bagi kita saudara-saudara sekalian, yang penting diwujudkan. Sekarang ini kita tidak perlu menumpahkan darah, mengorbankan nyawa secara dalam arti harfiah, tapi kalau mau meneladani dan mau menunjukkan bahwa kita memiliki jiwa pahlawan, tunjukkan dengan mampukah kita menahan penderitaan.
mampukah kita menahan kecapean untuk bekerja, untuk belajar, dan apakah kita hari ini sudah melakukan hal-hal baik kepada masyarakat, kepada bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Itu yang kita coba renungkan, kita gali, sehingga kita semuanya ini siap sebagai insan Indonesia itu berkontribusi untuk pembangunan bangsa ya, kemajuan Indonesia. Ikhlas, ini kita tanggal 10 sampai 11 November akan menyelenggarakan Festival Film Indonesia di Cape Town ya. Salah satu filmnya itu adalah Battle of Surabaya. Tadi saya harap semoga Festival Film Indonesia terutama film Battle of Surabaya di kota Cape Town ini yang akan diselenggarakan bulan November akan berjalan lancar, sukses, dan merdeka. Merdeka aman. Tapi satu lagi, dari sini langsung pulang atau kemana? Nanti jam 11 saya ada setengah 12 lebih tepatnya ada bis ke Windhoek, Namibia. Ada bis ke Windhoek ke Namibia, udah ke luar negeri ternyata nggak pulang ke Indonesia, masih berkelana keliling dunia. Dan doa kita semoga Mas Ikhlas selalu di dalam lindungan Allah, diberikan kelancaran, kemudahan, dan yang jelas semangat yang luar biasa dalam menghadapi tantangan sebagai petualang ini, mampu menginspirasi teman-teman kita. Jangan gampang menyerah, jangan gampang mengeluh, dan contohlah betapa tangguhnya Mas Muhammad Ikhlas ini mengarungi berbagai samudra keliling dunia dengan berbagai tantangan, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, semuanya dihadapi untuk mewujudkan cita-cita dengan berprinsip, dan mudah-mudahan diberikan kesuksesan dan terus berkontribusi untuk masyarakat dan nama baik Indonesia. Terima kasih Mas Fred. Selamat berjuang, sukses selalu. Amin. Mas Hamzah, Mas Hasbi, sama teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cape Town ya. Saya senang bahwa teman-teman semua ada di sini. Mungkin teman-teman kenal sama Pak Muhammad Ikhlas? Kenal. Ya, beliau lulusan Gontor ya. Iya. Jadi Mas Ikhlas ini merantau dari umur 18 tahun sampai sekarang. Jadi umurnya sekarang 24 tahun. Beliau sudah merantau keliling dunia ke 39 negara. Itu setelah saya diskusi sama Mas Ikhlas, semangatnya adalah untuk menempa diri, untuk mengembangkan diri ya, menghadapi tantangan bagaimana survive di tengah-tengah kesulitan dan tantangan. Itu tidak mudah. Dan beliau juga mengembangkan itu dengan misalnya juga menempuh beasiswa di sekolah Kairo. Setelah itu nggak putus asa, masih meneruskan lagi dengan keterbatasan pembiayaan. Beliau nabung dari beasiswa yang disisihkan, dari kerja part time dan sebagainya. Lah, teman-teman ini sebagai PPI di Afrika Selatan kira-kira memandang semangat kayak Mas Muhammad Ikhlas bagaimana? Saya dari PPI Afrika Selatan, saya rasa penting untuk menghadirkan kembali jiwa-jiwa seperti Mas Ikhlas ini, dan kebetulan saya sebagai ketua, saya akan menanamkan jiwa-jiwa berpetualang seperti Mas Ikhlas kepada diri saya sendiri dan kepada semua anggota saya untuk menaikkan level Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dan semangat untuk berjuang mengatasi kesulitan hidup, itu pasti juga akan ditemui, tapi bentuknya beda dengan teman-teman waktu sekolah di Afrika Selatan. Kira-kira kalau di dunia sekolah teman-teman ada tantangan nggak? Tantangan akan selalu ada. Yang pertama, kita hadapi aja apa yang ada di depan mata kita dulu, nggak usah jalan-jalan dulu kemana-mana.
Contohnya kita sungguh-sungguh semangat di belajar dulu. Belajar ya. Baru kemungkinan kalau ada kesempatan di depannya kita akan jalani dan kita akan tekuni. Nah, ini sekarang teman-teman S1 ya? S1. Umur sekitar berapa sekarang? 24 ya. Indonesia ini akan bergerak menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Jadi itu adalah masa dan dunia teman-teman. Apa kira-kira yang akan teman-teman persiapkan untuk menuju ke arah itu? Dan apa yang bisa dikontribusikan? Kami sebagai pelajar tidak lain dan tidak bukan yang kami bisa sumbangsi untuk negara adalah dengan kemampuan intelektual kami, dengan meninggikan sumber daya manusia di antara pelajar, kemudian untuk kembali ke Indonesia mengabdi dan berkhidmat kepada bangsa. Kami PPI Afrika Selatan siap berkontribusi dan bersumbangsi untuk mensukseskan Indonesia Emas 2045. Siap. Kami PPI Afrika Selatan siap mensaksikan dan menyukseskan Festival Film Battle of Surabaya tanggal 10 sampai 12 November di Cape Town, South Africa. Mari sukses. Tanah airku tidak terlupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Merdeka! Merdeka!